Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Nalikana ketika ditiup bisur panapa sangkakala trompet kiamat, fala ansaba, maka tidak ada nilai nasab bainahum, di antara manusia, yaumaidin, pada hari itu, nufikha fis-sur, yaumaidin, pada hari nufikha fis-sur. Artinya nasab itu di dalam agama tidak ada manfaatnya di akhirat, hanya di dunia untuk mengenal. Jadi sistem kasta-kasta di dalam Islam tidak dikenal. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tentang nasab tidak ada artinya. Yang menganut sistem nasab ini hanya sufi, tarekat sufi. Ini dia. Maka dijunjung tinggi. Tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka yang diandalkan amal ibadah, pahala dari ibadah. Walaupun beramal, kalau tidak berpahala, ya tidak membawa apa-apa. Ini dalilnya. Faman sakulat mawazinuhu faulaikul muflihun. Pasir saos sakulat mawazinuhu, panapa tempengan amal ibadah, tempengah amal kebaikan, faulaika, maka tiding eman, humul muflihun, panika orang yang si beruntung bagi. Maka momen-momen kebaikan yang ditawarkan di dalam agama, kita harus bersemangat untuk mengisinya. Termasuk berangkat Jumat di awal-awal sudah ditawarkan dalam agama, bagaikan berkorban unta. Itu kan pahala besar, hanya ke masjid saja. Maka umat tradisional jangan diikuti tradisi-tradisi jahiliyah ini. Sholat itu harus diutamakan. Hargai diri dengan menghargai panggilan Allah. Panggilan Allah ada, acara apapun kalau sudah ada di panggilan Allah, hargai Allah agar kita menjadi manusia berharga. Faman khaffat mawazinuhu, pasir saos khaffat, ringan, mawazinuhu, panapa nilai timbangan amal-amal bagus, faulaikal ladina khasiru anfusahum, maka tining man khaffat alladina, paneka orang banyak, khasiru se'arogiyaki, merugikan pasiram, alladina anfusahum, abeng, kan sudah tahu ya, manusia ini tidak kenal Allah, tidak tahu apa-apa, apalagi tentang alam waib, alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat. Tapi sudah disajikan oleh Allah. Allah kirimkan firman-Nya yang merupakan gambar dari kemauan Allah, dikirimkan oleh malaikat, disampaikan kepada rasul-rasul dari manusia, agar umat bisa meniru apa yang dilakukan oleh rasul. Ini gambaran kemauan Allah. Hanya sayang ya, banyak orang yang tidak belajar langsung ke sumber aslinya, Quran hadis. Kesalahan metode ini akibatnya jadi kiai-kiai kampungan, kiai kampung yang kebingungan beragama, ikut-ikutan, tidak punya dalil. Alhamdulillah, kita telah ditemukan oleh Allah manhaj nubuwah, sehingga dalilnya langsung ke sumber wahyu Allah, Quran dan hadis. Insya Allah
tauhid kita ikhlas. Orang yang merugikan dirinya karena sudah tahu, mau tahu. Saya ngaji ada penyampai agama, ceramah-ceramah kampung, apa yang disampaikan? Cepaka cepiki jangan kena, kengco melocok. Are Allah menyampaikan ini. Fi jahannam khalidun. Orang yang ringan amal pahalanya, pahala amalannya, panike dalam neraka jahannam khalidun abadi pasir alladzina khasiru. Talfahu wujuhakumun nar, ngepung ya wujuhakum de muka-muka alladzina ulaika kibur annaru neraka, pagi dibakar oleh api neraka. Wa hum fiha kalihun, wa hum setining ulaika fiha nar kalihun, panika cemberut. Di neraka tidak mati ya. Di neraka tidak mati-mati karena sudah mati. Mari ya kena. Baik ya. Jadi nasab itu hanya di dunia. Yang ada dalam agama bukan sistem kasta. Hanya karena nasab kita mulia, tidak, tapi akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini kelak walaupun sama-sama masuk surga, tapi orang yang berakhlak budi luhur di bagian surga yang paling atas. Ada lambar. Ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira wa in kana mahiqqan. Kata Rasulullah, saya menjamin rumah di pinggiran surga untuk orang-orang yang tidak mau berdebat. Walaupun dia benar, kalau sudah disampaikan tidak terima, ya sudah. Dijamin tempat di surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiban wa in kana mazihan. Aku menjamin rumah di tengah-tengah surga untuk orang yang meninggalkan kedustaan, tidak pernah bohong, walaupun dia berkelakar, bergurau, tetap jujur apa adanya. Pas terakhir, wa baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi, 100 tingkat surga ini. Liman hasuna khuluquhu, untuk orang yang baik budi pekertinya. Artinya menghargai orang lain, membuat orang lain merasa diopeni, merasa dihargai, merasa diperhatikan. Siapapun yang berdekatan dengan dia merasa terhormat. Itu orang budi pekerti yang baik. Sebaliknya orang yang memberi kesan kepada orang lain cuek, tidak perhatian, apalagi disakiti hatinya, maka itu bertanda akhlaknya tidak baik. Yukhbiru ta'ala annahu idza nufikha bis-suri nafkhatun nusyur. Ngapuraki pasir Allah Ta'ala annahu saungkun Allah panikana legana itiup bisur dalam sangkakala, nafkhatus sur panapa tiupan kebangkitan kembali, tiupan hidup kembali, mahsyar ya. Wa qaman nas minal kubur, bangunlah manusia seluruhnya dari kuburan. Fala ansa bainahum yauma idzi wa la tasa'alun. Ini mengenaskan karena miris ya. Orang yang menyanjung-janjung keturunan, kadang-kadang orang tuanya, karena orang tuanya katanya wali, yang mengambil manfaat cucunya bisa bisa dihormati oleh orang hanya karena keturunan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Aku jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Bangsa mana, bahasanya pakai apa, kan itu, kulitnya seperti apa, lita'arofu, agar saling mengenal. Cuma itu saja. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka hargailah, muliakanlah orang yang bertakwa, orang berilmu, bertakwa. Coba deh, la tanfa'ul insan yauma idin qarabatun, la tanfa'ul insanah yauma idin qarabatun wala yarisi walidun liwaladihi wala yalwi alaihi. Tak manfaat munassah yauma idin, pada hari nufikha fis-sur, bila atas qarabatun, pada pakerabat. Kau le panakanaan no, kau le kompoyan no, ada artinya bagi nangis bagi. Maka dengan hadis seperti man batta'ah amalhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa orang memang lamban usahanya, amalnya lamban, maka tidak akan dimajukan, tidak akan dijayakan hanya karena nasab. Ayo berlomba kita, bersemangat. Kadang kore alhamdulillah membuktikan nambah kena mondok sekecil, tapi luar biasa usaha, karena punya keyakinan pasti bisa. Allah yang menyuruh orang belajar. Kita Tuhannya sama, otaknya sama. Kenapa saya dietok? Bisa, bukan karena nasab. Tidak mewarisi walidun pasera, orang tua liwaladihi, mareng anak walid. Apa naik warisaki wala yalwi alaihi, tidak perhatian, tidak menoleh pasera walid alaihi, atas waladihi baki. Lalu itu oleh qala Allah Ta'ala la yas'alu hamimun hamima yubassirunahum. Tak tanya pasir hamim Arya kanca bisa ya, hamiman dek kanca lain. Ningaleh hamiman je, hum dek hamim. Yubassirunahu, ningaleh hamimun, hum dek hamima. Arya la yas'alul qarib, la yas'alul qaribah qaribuhu wa hum yubsiruhu. Taatannya al-qaribah, de keluarga dekat. Qaribuhu pasera keluargana al-qarib. Wa huwa halatining al-qarib yubsiruhu, panikeningaleh al-qarib hu de qaribuhu. Walau kana alaihi min al-auzar ma qad asqala dhahrahu. Allah dia kena sanajan berda alaihi, panika atas qaribuhu ya. Tadi orang lo saling sepopo na panakana embana lo cilding baki. Sanajan berda alaihi, panika atas qaribuhu minal auzar, dari tusah ma panapa fereng qad asqala dhahrahu, seongko-ongko memberatkan panapa ma dhahrahu, de tengana qaribuhu. Andi emba, andi reng tua, atau sebaliknya andi anak tu sono jek bunyong saya pekol, kan paki pekol karena orang ngecok sapi je pekol sapi aja. Lo itu oleh bi maceding, bi penakan, bi reng tua na, bi tibe edeng nangri ya. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah, kata Allah. Kau akan datang kepadaku satu persatu.
Ya buktinya setiap orang berdiri di atas kaki sendiri. Makanya kesempatan mondok, kalau orang tua masih bisa membiayai, ayo gunakan kesempatan. Pakai kamu sendiri. Jadi sesungguhnya memondokkan anak bagaikan apa ya? Penyertaan modal, investasi jangka panjang. Setiap ngirim anak berarti kiriman ke akhirat. Yang berbuat anak, beribadah anak, tapi orang tua dapat. Artinya investasi penyertaan modal. Walau kana a'azzan nasi alaihi fid dunya sanajan bada pasir qoribuhu falana selo ilai tolaki buru paneka paling muljana manusia alaihi atas al-qarib fid dunya itunya maltafata ilaihi ta'atole pasira al-qarib atas ilaihi maring qoribuhu wala hamala alaihi wisru janaha ba'udatin, tak mikul lagi beban gelak seberat pasira al-qarib anhu dari qoribuhu wasna janaha ba'udatin sanajan de tempengah sayap nyamuk. Aduh, luar biasa. Qala Allah Ta'ala yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kan kita bisa membayangkan deh, pada hari yafirru lari menjauh al mar'u pasir orang min akhihi dari teretana al mar'u. Ini kan tepak mengerikan ya. Coba bayangkan kelak kita akan tumbuh kembali menjadi manusia. Ini janji Allah, kita wajib percaya ke hari kiamat. Ada firman Allah, pada hari lari pasir orang min akhihi dari saudaranya, lo akompol lah, wa ummihi dari ibunya. Tang ibu ternyata jurusan ke neraka, ya dibiarkan saja. Wa abihi dari bapaknya, ayahnya, wa sahibatihi istrinya ditinggalkan kalau amalnya tidak sama. Tapi sering ustadz kiai pakai along polong itu, belum tentu masuk surga along polong. Rasulullah, aku tidak tahu akan diperlakukan seperti apa kelak di akhirat. Juga kalian, aku tidak tahu. Istrinya ditinggalkan, ayahnya ditinggalkan, ibunya ditinggalkan, saudaranya ditinggalkan, wabanihi, anak keturunan mar'u. Qala Ibnu Mas'ud, idza kana yaumul qiyamati jama'allahul awwalin wal akhirin summa nada munadin. Ngeri kan kena. Coba untuk mendukung ini ya. Jadi Islam tidak mengenal sistem kasta dalam tatanan sosial. Agama Hindu yang ada. Ini dah hadis riwayat Ahmad 23489, hadis sahih. An Abi Nadhr haddatsani man sami'a khutbah Rasulullah, menceritakan kepadaku seseorang yang telah mendengar langsung dari khutbah Rasulullah bi wasati ayyamit tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik, di antara tanggal 10, 10, 11, 13 ya, sampai 13, 10, 11, 12, 13. Faqala, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, hari penting kan hari. Ala inna rabbakum wahid, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian tunggal. Wa inna abakum wahid,
sesungguhnya moyang kalian satu, Adam. Ala, ketahuilah, la fadlah li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan dalam nilai, tidak ada keunggulan bagi orang bangsa Arab terhadap non-Arab. Mungkin selisihnya hanya hidung, hidung dan bulu. Kalau di Asia ini kebanyakan tidak berbulu, hidungnya mancung juga tapi ke dalam. Kayak ngeri. Wala li ajamiyin ala arabin, juga dari non Arab tidak lebih unggul daripada Arab. Wala ahmaru ala aswad, yang kulit merah seperti Belanda ya, tidak lebih unggul dari yang kulit hitam, India, Afrika. Wala aswad ala ahmar, juga sebaliknya. Illa bittaqwa, maka lah memuliakan orang khusyuk, wara, takut ke dosa, muliakan itu, sebab itu dimuliakan oleh Allah. Memuliakan orang karena Allah, senang kepada orang karena Allah, benci kepada orang karena Allah. Kalau senang kepada orang, pada diri orang itu ada nilai-nilai ketakwaan. Kalau benci terhadap orang, karena orang itu ada nilai-nilai keburukan, pelanggaran terhadap syariat. Cuma itu. Abalautu, sudahkah aku sampaikan? Ini beban, kata Rasulullah. Amanah pasti disampaikan. Maka yang kemarin dalam konteks ibadah, kita harus ikut Rasulullah, wajib ikut Rasulullah kalau ingin berpahala dari Allah. Bukan hanya dalam amalan ibadah saja yang kita wajib ikut, tetapi prakteknya, praktek Nabi seperti apa harus kita ikuti. Karena sifat Rasul sidik amanat tabligh, menyampaikan. Fatona, saya nggak kau lama depan ya dari Rasulullah. Saya nggak ceknya lagi kok pakai dengan akhirat, kau lama depan. Salawat yang disampaikan Nabi justru tidak laku di kalangan umat Islam, kebanyakan tidak mau. Jadi sholawat itu harus dibedakan. Ketika berzikir membaca sholawat harus Ibrahimiyah, tapi sholawat bisa diartikan dengan doa, bisa kita bikin sendiri. Alaihi salatu wassalam itu doa, sallallahu ala Muhammad itu doa. Kalau baca sholawat memang berzikir untuk sholawat, harus yang dibaca tek matan yang dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, harus fanatik, tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ila akhirih. Qala ya ballaghah Rasulullah, ampun mendepak pas Rasulullah. Summa qala pada Rasulullah, ayyumin hada, hari apa sekarang? Qalu yaumu haramun, panika hari haram, hari mulia. Summa qala ayu syahrin hada, bulan apa ini? Qalu, mereka menjawab syahru haramun, yaitu bulan hurum, bulan mulia. Qala summa qala ayu baladin hada, ini negara mana tempat kita ini? Qalu baladu haram, baladun haramun, yaitu negara yang dimuliakan, tanah haram. Summa qala fa inna Allah harrama bainakum dima'akum wa ambalakum, sesungguhnya Allah mengharamkan di antara kalian darah kalian, cacarokeun harta kalian, kahormatikum had, kahormati yaumikum hada, sebagaimana apa haramnya hari kamu yang ini, mulianya lah. Bi syahrikum hada wa bi baladikum hada. Aballautu, bukankah aku telah menyampaikan? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyuballighi syahidul ghaibah. Yang hadir ini wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir.
Summa nada munadin, kemudian memanggil, ada suara pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar ya. Ala man kana lahu madlamatun falyaji falyakhud haqqahu. Arya se praigis tadi setiap oning dan badan kita akan dikisos, akan apa? Diambil tindakan balas oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kita zalim terhadap binatang. Binatang disiksa di hadapan Allah kelak akan dimintai tanggung jawab. Siapa lahu panikakan di iman madlamun panapa kedoliman, artinya punya hak didolimi oleh orang lain. Ya. Falyaji, silahkan datang pesirman, falyakhud haqqahu, silahkan mengambil pesirman haqqahu da hakeman. Qala kemudian fayabrukul mar'u ayyakun lahul haqqu ala walidihi aw waladihi. Ini kena merengis ya kena. Maka berbahagia senang almar'u pasira orang ayyakuna ya min ayyakuna saumpama bedelahu panikakan di mar'u al haqqu panapa hak nuntut hak ala walidihi atas orang tuanya. Orang tuanya tidak melaksanakan kewajiban deh, akan dituntut oleh anak kelak. Kan banyak orang punya anak berpisah dengan istrinya, cari istri lain, anaknya dibiarkan terlantar. Banyak di pondok pesantren ini. Orang tuanya tidak mau tahu, dirawat oleh ibunya. Itu pasti kelak karena orang tua sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bertanggung jawab seperti itu. Berbahagia kelak anak yang punya piutang kepada orang tuanya ditagih di hadapan Allah. Min wal ala walidi, atas orang tuanya mar'u aw waladihi atau anak, aw zawjatihi atau istrinya mar'u. Wa in kana sawiron, sanajan bedeh panapa hakun sawiron panika kecil, senang karena tidak ada tambahan untuk amal kita di akhirat kecuali hanya menunggu dari orang. Kalau orang punya hutang itu diambil. Allah. Sekarang ini marah ya, internisasi deh. Orang berdosa lewat HP bisa. Makanya yang kemarin kalau melihat sesuatu biarkan saja, jangan berkomentar, jangan ditulis. Kalau ada komentar dalam bentuk tulisan atau kata-kata itu langsung ditulis oleh malaikat. Selama hanya melihat mungkin sepintas tidak akan jadi persoalan. Ya, tidak berdosa menurut hukum fikih ijtihad, tidak berdosa orang melihat gambar, kan hanya gambar ya, asalkan tidak keluar ucapan atau tulisan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kita berdosa kepada orang, kadang-kadang orang itu tidak kenal pada kita. Kapan kita mau minta maaf? Tobat ke Allah tidak diterima sebelum yang bersangkutan mau memaafkan. Sedangkan orang bersangkutan yang kita dosai, yang kita dolimi, kita tidak kenal pada rumah. Maka hati-hati pegang HP. Karena berbahagia punya piutang terhadap orang. Wa misdu dalik wa misdaku dalik fi kitabillah. Tining kebenaran dalik qaulu Ibnu Mas'ud panika bedeling Quran qala Allah taala idza nafakha bisur fala ansab bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Maka ini kadang-kadang orang yang salah ya. Barokah itu kebaikan dan perbaikan.
Kebaikan artinya pahala besar. Perbaikan, perubahan kondisi, itu semua adalah hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jangan mengharap kepada orang lain barokah itu. Barokah satu-satunya manusia sumber barokah, sarana barokah hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, apa saja benda yang berasal dari tubuh Rasulullah barokah. Pelona, copana, rambutnya, itu barokah semua. Itu khusus kepada Rasulullah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barokah dari Allah itu. Hanya itu manusia satu-satunya. Sebagai contoh agama, manusia syariat, sarana barokah yang bersifat maksum. Rasulullah bersifat maksum. Sebagai manusia tetap sebagai manusia Rasulullah bisa lupa, bisa salah. Tapi karena disifati maksum, maksum itu dijaga oleh Allah. Ketika lupa, wahyu turun mengingatkan. Ketika salah dalam konteks agama, wahyu bisa datang meluruskan. Selain dari Rasulullah yang menjadi sarana barokah, tidak ada manusia lain. Karena setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar tidak diperlakukan sebagaimana Rasulullah oleh sahabat. Tadi coba guru aja bodoh si aja lantar ke guru nangkin arangka, subhanallah. Tidak boleh. Rasulullah kalau datang ke satu majlis, sahabat tidak berdiri. Kenapa? Rasulullah tidak suka. La tutruni kama atrotin Nasor ibn Maryam. Jangan kau agungkan aku sebagaimana orang Kristen mengagungkan Isa. Artinya pada diri Nabi Isa ada sifat-sifat ketuhanan dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Memuliakan silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan sebagaimana seperti kultus individu orang suci, tahu hal waib, itu sudah melampaui batas. Tidak boleh dalam agama. Selain dari Rasulullah yang barokah itu hanyalah nilai-nilai atau norma-norma syariat agama, yakni barokah dari kebaikan yang kita lakukan. Ini contohnya ya. Di Al-Quran kan disebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba kamu saling tolong, kalian saling tolong dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Setiap kamu menolong kebaikan, ketakwaan kepada Allah, kamu dapat barokah dari amalan itu. Maka di hadis wallahu fi aunil abdu wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama dia menolong saudaranya. Ada hadis Muslim 2699. Ini bisa ditulis teman-teman ya, santri. Ada 6 sarana barokah dari amalan kita. Dari amalan kita ya. 1, barokah amalan lewat ibu bapak. 1, barokah amalan lewat ibu bapak, yakni birrul walidain. Bahkan Allah menggandeng wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kau syirikan Allah, jangan digandeng-gandeng Allah. Wa bil walidaini ihsana, ay ahsinu bil walidain, berbuat baik terhadap ibu bapa. Kebaikan kamu lewat orang tua ini barokah nanti dari Allah. Kan sering orang salah kadang-kadang, bahwa itu saya kemarin membantu itu, ternyata oleh Allah begini, barokah. Itu jangan main-main dengan orang itu. Wali itu amal kita setiap menolong orang lain, amalan itu yang membawa kamu barokah datang dari Allah. Barokah, kebaikan dan perbaikan. Kebaikan pahala besar, perbaikan kita lebih baik.
Sebelum punya harta, kamu jarang beribadah di masjid, sholat berjemaah. Begitu punya harta, kamu aktif berjemaat di masjid, maka harta kamu barokah. Ya. Jadi barokah itu nilainya apa? Titik-titik beratnya adalah lebih dekat kepada Allah. Coba deh yang kedua, sholat di tempat mubarakah. Sholat di tempat mubarakah. Area 3 masjid. Masjid Madinah dapat pahala 1000. Masjid Mekah dapat pahala 100.000. Masjid Palestina Aqsa dapat pahala 500. Itu sholat kamu di tempat barokah ya. Yang ketiga, puasa, yakni amalan pada wukuf, hari wukuf di Arafah, bisa mengampuni dosa 2 tahun. 1 hari puasa Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun, dosa yang tidak perlu ditaubati. Kan ada dosa kecil, setiap berwudu kita akan gugur dosa itu, dosa kecil. Dosa tengah-tengah tidak perlu ditaubati, bisa ditebus dengan ini. Dosa yang harus ditaubat ya dosa besar, dosa mencuri ya, dosa berzina, itu harus taubat, punya had. Yang keempat, amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya Allah lebih mencintai daripada 10 harinya. Bahkan kata sahabat, walaupun jihad fisabilillah Rasulullah, iya jihad sebenarnya tidak akan seperti itu amal di 10 bulan itu, kecuali orang yang keluar dengan biaya sendiri, mempertaruhkan nyawanya, dia meninggal dunia tidak membawa apa pulangnya. Orang yang seperti itu baru setara dengan amal 10 hari. Luar biasa. Orang yang mati di medan perang membiayai sendiri, itu yang bisa menyamai amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Karena di sana ada deretan 4 amal ya. Wukuf di Arafah bagi yang di Mekah, ada puasa Arafah, ada sholat Id, ada kurban, apaan kena? Ibadah haji ya. Wukuf di Arafah, puasa Arafah, sholat Id, kurban, 5 ya. Yang kelima, amal ibadah di 4 bulan hurum. Amal ibadah apa saja? 4 bulan hurum, bulan apa aja? Bulan apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ditambah Ramadan. Jadi bulan Dzulqa'dah, bulan TKP, ini bulan hurum, bulan mulja. Mulja'aki sebelum Islam datang sudah dimuljakan di masa jahiliyah. Yang ke-6, puasa karena puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram ya. Puasa tanggal 9, 10 Muharram. Yang ke-6, Qiyamul Lail, ibadah malam di malam Lailatul Qadar. Aja barokah, tapi semua itu amalan, bukan manusia. Manusia satu-satunya yang sebagai sarana barokah ditetapkan oleh Allah hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu bagi kita, karena kita umat Muhammad. Kenapa kita tahu? Sebab ketika Ummu Salamah mengambil keringat dari Rasulullah waktu tidur, begitu
Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ya. Apa Ummu Salamah? Ummu Salamah ya. Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kemudian mengambil keringat, ditanya oleh Rasulullah. Begitu bangun Rasulullah, "Loh, apa yang kau lakukan?" "Enggak Rasulullah, ini hanya buat tabarrukan, dari barokah untuk pengobatan dan untuk minyak harum, karena keringat Rasulullah rupanya harum." Rasulullah bangun tapi dibiarkan. Nah, membiarkannya itu bagian dari hadis perkataan Rasulullah, amalan Rasulullah, dan persetujuan. Maka amal ibadah itu bisa diucapkan, bisa beri contoh Rasulullah diamalkan, bisa disetujui. Warawa Imam Ahmad an Miswar bin Makhramah qala atu mubasyara Miswar qala Rasulullah Fatimatu bid'atun minni, tining Fatimah itu bagian dari aku. Yaghiduni, membuat marah, ni de kaula ma panama perang yaghiduha, saya atatiaki marah, jengkel pada pama hada Fatimah, mon Fatimah pegel kana engkau pegel dia. Wa yunsituni, membuat senang, semangat nida kaula ma pada barang yunsituha, yang menjadikan semangat atau senang pada pama hada Fatimah. Wa inal in ansabah tangqati'u yaumal qiyamah, sesungguhnya nasab-nasab adalah putus di hari kiamat. Illa nasabi wa sababi wa sohri, kecuali nasabku, sebabku, dan besanku, besan, hubungan besan. Dari karena memang ada istimewa orang yang bertalian nasab dengan Rasulullah walaupun jauh. Tapi di dalam hadis disebutkan kalau ahli bait itu hanya terbatas sampai ke cucu Rasulullah. Sekarang sudah tidak ada. Masalah Habib yang sekarang dipermasalahkan bukan karena nasabnya, tapi nasabnya putus. Kalau nasabnya masih tetap ini, kelak di hari kiamat nasab ya, tapi nasabku, besanku, yang sebab Rasulullah, termasuk kita pengamal amalan Rasul, ajaran Rasulullah, fanatik kepada Rasulullah, insya Allah kelak masih tetap bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ahli bid'ah yang suka beribadah di luar ajaran Rasulullah kelak berpisah dengan Rasulullah, tidak bisa berkumpul. Ini berdasarkan hadis. Ini antara lain, hadis ini panjang, cuma saya sebut yang terakhir. Wa inni ayuhan nas faradun lakum. Aku, kata Rasulullah, wahai manusia, adalah pendahulu dari kalian ke haud. Haudnya karena macam danau atau telaga kata orang. Idza ji'tum, ketika kalian datang. Qala rajulun ya Rasulullah, ana fulanun bin fulan. Wa qala akhuhu, juga saudarana rajul, ana fulan bin fulan. Nyaku fulan kafi. Fa aku lu kok ngucak lahum, dadi orang yang pagi dateng. Fa aku lu ngucak kaula lahum mareng nas. Abman nasab faqad araftuh. Mun nasab engkau tahu karena beniji ya, walakin nakum ahdastum ba'di. Masalah naria. Cuma kalian kelak membuat bid'ah setelah aku tiada. Bid'ah ini yang akan memisahkan kita dari Rasulullah. Maka dihadiskan ikhwah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi orang yang berpeluang kelak dapat sahabat Rasulullah, orang yang tauhidnya ikhlas. Itu sambungan ke Rasulullah. Bukan orang yang sekarang pura-pura hubbun Nabi, tetapi sholawat dibuat konser. Bukan.
Nabi langsung asy'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, manusia yang paling beruntung mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni ya dari hatinya, yakni ketika masuk ibadah harapan dan ketaatan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal hadis lahu aslun fis sahihaini. Hadis ini punya dasar dalam hadis sahih Bukhari. Fatimatu bid'atun minni. Tining Fatimah panika bagian dari aku. Yuribuni ma yuribuha. Menjadikan ragu nih kaulah ma pada barang saya ada dia ragu ma hada Fatimah. Wa tu'dini ma adaha. Nyake ni de kaulah ma pada barang senyake panapa ma hada Fatimah. Jadi putrana paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi begitu wafat Rasulullah tidak mengadakan acara tahlilan 7 hari. Hanya Siti Fatimah yang meninggal dunia setelah Rasulullah wafat 6 bulan. Semuanya meninggal dunia yang 6 orang putra-putri Rasulullah. Rasulullah masih hidup, artinya tetap jadi Rasul. Tidak ada yang ditahlilkan 7 hari, 40 hari, 100 hari, tidak ada. Kholnya tidak ada. Berarti khol maulid tahlilan 7 hari adalah amalan bid'ah. Kalau dibuat ibadah, kalau tidak dibuat amalan ibadah sebagai budaya tidak apa-apa, tapi jangan mengharap pahala. Sebab itu amalan tradisi. Kalau masuk wilayah ibadah berarti lancang kepada Allah, beribadah dengan budaya, tapi harapan kepada Allah. Yang ditaati bukan Allah, tapi pihak lain. Wa qadarkana fi musnadi Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab min turukin muta'addidah. Aku telah menyampaikan di kitab Musnad Sayyidina Umar dari banyak jalan annahu sa'angkuna Umar panika lamma tazawwaja sa'ampona mengawini beristri Basyar Umar Umma Kulsum da Ummu Kulsum binta Ali bin Abi Thalib, rekan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ada Sayyidina Umar berkata, ama wallahi ma bi illa anni sami'tu, ketahuilah demi Allah aku tidak punya apa-apa kecuali anni sa'angkuna kaula sami'tu pada kemirang kaula da Rasulullah yaqulu hale adabu wa Rasulullah kullu nasabin kullu sababin wa nasabin fa innahu munqati'un yaumal qiyamah. Setiap sebab dan nasab maka saungkuna sebab ben nasab je munqati'un pane keputus. Sebab ke sebab hubungan di hari kiamat illa sababi wa nasabi. Wa rawal Habib Ibnu Asakir an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nasabin wa kullu nasabin wa sohrin yang qati'un yaumal qiyamah. Tining tiap nasab ben hubungan besan yang qati'un paneka putus panapa nasab ben besan di hari kiamat illa nasabi wa sohri, kecuali nasabku dan besanku. Jadi hubungan kita kepada Rasulullah walaupun bukan nasab, hubungan ideologi, hubungan akidah dia. Maka pagi kena evakuasi. Pagi Rasulullah punya danau Imahsar. Lah orang itu berdatangan semua umat Islam. Setiap orang minum sekali teguh selamanya tidak kehausan, ya, tidak kehausan sampai ke akhiratnya. Maka banyak orang datang, Rasulullah banyak yang kenal karena sahabat sebagian
Dan Rasulullah tetap mengenal umat beliau karena ada tanda-tanda wudu. Mukanya cerah, kakinya cerah, tangannya cerah karena air wudu. Maka Rasulullah memanggil-manggil, innahum minni. Kenapa dihalau? Karena katanya begitu orang banyak dihalau, dipanggil Rasulullah. Itu bagian dari aku. Fayuqalu, kemudian ada suara menjawab dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dibuat-buat setelah kau tidak ada. Hari kelahiranmu dirayakan, padahal sahabat tidak pernah. Bahkan kalau di Madura ada cocokan, amal baru lagi, tanggal 1. Saya sudah sering saya katakan, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah bukan bulan hurum, bukan bulan mulia, bulan biasa. Tapi marak di Madura cocokan pada lebaran ketupat. Ini kan mengada-ngada. Berarti mengagamakan budaya. Kalau agama dibudayakan, silakan, artinya dibiasakan. Bisa, boleh, bahkan baik. Tetapi budaya jangan diagamakan, dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu je. Saya tidak tahu Muhammad siapa. Cara yang marene dia abai kebai. Fa'aqulu. Kemudian Rasulullah bergumam ya. Suhkon liman wayyara ba'di. Jauh-jauh orang-orang yang merubah-rubah ajaran Rasulullah setelah aku tidak ada. Wallahu a'lam.